Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Saya sudah baru selesai melakukan tindakan prosedur operasi bersama dengan tim bedah ya. Hari ini seputar rekaman operasi kita akan banyak berbicara tentang kenapa sih orang banyak takut dioperasi, padahal dokter-dokternya sudah ahli semua, alat-alatnya sudah steril dan ya ruangannya sudah steril lah seperti itu, tapi masih banyak yang orang-orang yang takut dioperasi. Alasannya bermacam-macam dan ya hari ini alasan biasanya orang takut dioperasi itu banyak ya, dan tergantung dari psikologisnya dari orang itu, apakah dia sedang cemaskah ataukah dia sedang ya macam-macam lah. Alasan yang pertama itu adalah dia takut mati di meja operasi. Ya siapa sih yang saya pikir wajar aja sih kalau orang takut katanya sudah dibius dan dia tidak dia tidak bangun lagi katanya. Jadi pada saat dia takut dioperasi karena takut dibius dan dia tidak bangun lagi. Ya memang sih di kamar operasi itu ada banyak sekali nama jenis-jenis operasi dan banyak juga jenis-jenis pembiusan yang dilakukan. Salah satunya itu adalah bius total ya, dimana pasien itu tertidur dan pada saat obat bius dimasukkan itu pasien sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ya tujuannya untuk memang menghilangkan rasa sakit itu pada saat dioperasi. Jadi pasiennya tidak merasakan apa-apa sih. Dan kalau misalnya orang takut katanya dia tidak bangun lagi pada saat dioperasi, itu ya jarang terjadi sih. Selama saya di kamar operasi saya belum pernah menemukan pasien yang tidak bangun lagi. Ya yang kedua Yang kedua itu di kamar operasi orang takut merasakan sakit. Ya coba deh pikirkan, pasang infus saja itu pasti terasa sakit kan. Tapi di kamar operasi ketika obat bius sudah masuk, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Nah ingat ya, obat pembiusan itu banyak. Ada namanya bius lokal, ada namanya bius regional atau blok, ada juga namanya bius total. Jadi operasi itu, pembiusan itu tergantung dari operasinya, apakah harus membutuhkan operasi besar misalnya operasi khusus, apakah harus menggunakan bius total ataukah cuma di bius tengah atau regional misalnya, atau cuma di bius di area yang kecil yang akan dioperasi. Ya tergantung sih. Jadi pasti sudah dicarikan jalannya lah sakitnya itu. Alasan selanjutnya orang takut operasi itu karena takut dengan alat-alat kesehatan, alat-alat di kamar operasi. Takut kenapa ya? Kenapa ditakutkan alat-alatnya? Takutnya tidak steril, takutnya infeksi. Ya alasan ini saya pikir tidak terlalu rasional, tidak beralasan yang sangat logis ya. Kenapa takut dengan alat-alat kesehatan ini? Padahal jika dibandingkan dengan luka yang disebabkan karena pisau dapur misalnya, itu lebih berisiko untuk jadi infeksi.
infeksi karena tidak dijaga kesterilian. Dan apalagi ya yang orang bisa sering takutkan di kamar operasi? Oh iya, banyak juga orang bertanya sih, kenapa itu kamar operasi dingin sekali ya? Dingin dan menakutkan. Begini teman-teman, alasan kenapa di kamar operasi itu harus dingin, karena kamar operasi kan harus bebas dari kuman-kuman, harus bebas dari sumber-sumber infeksi. Nah, kalau suhunya panas ataukah ya perlu ditahu bahwa suhu di kamar operasi itu harus terjaga karena untuk mengurangi perkembangan dari kuman-kuman ini, mikroorganisme ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa di kamar operasi itu harus dingin. Nah, alasan selanjutnya adalah kamar operasi itu kan ruangannya tertutup. Nah, kalau kita pakai kipas angin misalnya, aduh bisa ada kamar operasi pakai kipas angin. Jangankan kipas angin, AC split saja itu sudah tidak standar. AC split itu kayak AC yang di ruangan, AC yang menggunakan terpisah, dan itu sebenarnya tidak standar ya. Seharusnya itu kamar operasi itu menggunakan AC sentral, jadi semua di ruangan kamar operasi itu suhunya sama. Tidak boleh ada yang ini ruangan 1, ini suhunya misalnya 18 derajat Celcius, di ruangan lainnya sampai 20-an. Nah, itu seperti itu sebenarnya tidak dijaga. Itu yang dijaga, seluruh area kamar operasi itu harus suhunya sama. Apalagi ya sering orang tanyakan tentang di kamar operasi ya, takut apalagi yang sering orang keluhkan itu kenapa dia takut dioperasi ya. Oh iya, ini takut ada alat-alat kesehatan guntingnya tertinggal di dalam tubuhnya misalnya. Terlalu sering nonton drama Korea kayaknya ini. Oh iya, memang sih ada beberapa kasus yang sudah dipublikasikan bahwa kejadian sentinel seperti itu yang tertinggal kasar di dalam tubuh pasien, tertinggal gunting dalam tubuh pasien. Ya, kita harus lihat juga sih apa penyebabnya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal itu. Ya, salah satu yang paling harus kita tekankan itu adalah keteledoran dari tim medis operasi, apakah dokter bedahnya atau perawat bedahnya. Ya, mungkin dia tidak menerapkan SOP yang benar ya. Karena SOP yang benar itu semuanya serba hitung lah intinya. Gunting dihitung, berapa pinset dihitung, sebelum operasi harus sesuai setelah operasi. Jadi penggunaan alat-alat itu harus dicatat. Berapa penggunaan alatnya, berapa gunting dipakai, berapa kasar dipakai, berapa klem dipakai. Dan itu semua harus sama sebelum operasi ditutup. Ya, untuk ya seperti itu, untuk menghindari risiko kejadian sentinel seperti itu ya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini bahwa tindakan operasi itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk ya intinya tindakan operasi itu adalah tindakan untuk membantu pasien yang membutuhkan prosedur operasi. Dan ya, kami semua tim bedah itu adalah saya perawat bedahnya, dokter bedahnya, dokter anestesinya. Ya, semua itu satu tim dan kita semua bekerja sama dalam menangani pasien-pasien yang membutuhkan tindakan operasi. Oke. Jadi, saya rasa video ini singkat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi bahwa di kamar operasi itu semuanya serba terstruktur, semua serba direncanakan, dan itu semua untuk kepentingan